Kenapa sih kita itu harus mulai terjun ke digital marketing sebagai media pemasaran untuk pemasaran properti? Salah satu keuntungannya, halo Sobat Properti dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Ahmad Said. Dimana di video-video saya ini akan banyak membahas tentang dunia digital, marketing, dan juga bisnis. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang pentingnya kita mulai terjun ke dunia digital marketing. Buat teman-teman Sobat Properti yang saat ini mungkin masih mengandalkan canvassing, pameran, kemudian networking aja dalam pemasaran propertinya, kamu perlu simak video ini sampai selesai. Oke, kita akan bahas terlebih dahulu kenapa sih kita itu harus mulai terjun ke digital marketing sebagai media pemasaran untuk pemasaran properti. Salah satu keuntungannya ketika kamu terjun ke digital marketing atau menggunakan media digital marketing sebagai pemasarannya adalah kamu bisa menjangkau orang lebih luas lagi. Bayangkan, orang di sekitar kamu, misal di sini ada di Jabodetabek, hampir semuanya saat ini pasti memiliki sosial media. Nah, kalau seumpama kamu bisa memanfaatkan media digital marketing sebagai pemasarannya, maka kamu bisa menjangkau orang-orang yang di sekeliling kamu ataupun di sekeliling proyek yang sedang kamu pasarkan. Tapi bagaimana kalau seumpama kamu saat ini yang masih mengandalkan canvassing, terus stay di kantor, kemudian pameran, berapa orang yang bisa kamu jangkau? Berapa orang yang bisa kamu temui setiap harinya? 1, 2, 5, 10? Itu akan sangat sedikit. Tapi ketika kamu di digital marketing, mulai memasarkan melalui digital marketing, kamu bisa menjangkau ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu orang dengan mudah. Makanya itu salah satunya ketika kita mau meningkatkan penjualan dengan menggunakan digital marketing. Terus bukan hanya itu, ketika kamu nanti bisa menguasai digital marketing, ya, kamu bukan hanya bisa memasarkan properti aja. Kamu nanti bisa manfaatkan untuk pemasaran lainnya. Mulai dari produk fisik, produk digital, produk jasa yang lainnya pun kamu itu bisa banget memanfaatkannya. So, mulai dari sekarang beralih atau pelajari digital marketing. Nah, lantas kira-kira ada yang bertanya seperti ini, Kang, kalau saya pemula, saya mau terjun ke digital marketing, saya mau belajar digital marketing, kira-kira apa sih yang perlu disiapkan? Nah, kita akan bahas juga persiapan apa yang perlu kamu lakukan ketika mau belajar di digital marketing. Yang pertama, sebelum kamu mulai belajar, kamu wajib banget tata terlebih dahulu mindsetnya, ya. Mindset teman-teman di sini itu wajib ditata terlebih dahulu. Sebagai informasi, media digital marketing ataupun media sosial media untuk pemasaran digital marketing itu hanyalah sebatas tools, ya, alat. Jadi ketika kamu memasarkan melalui digital marketing ini, kamu itu hanya sebatas untuk menyebarkan konten ataupun menyebarkan promosi Anda ke banyak orang, ke ribuan orang, gitu. Bukan sebagai alat untuk mendapatkan uang. Jadi kamu jangan sempat berpikir ketika kamu udah memasarkan melalui digital, maka kamu pasti akan mendapatkan uang. Belum tentu, ya. Karena apa? Di situ kita itu butuh proses. Apalagi pemasaran properti yang funnelingnya itu cukup panjang tentunya.
ya, mulai dari mendapatkan lead, kemudian kita prospek secara online. Nggak hanya sampai di situ, kita harus bisa mengajak konsumen untuk datang ke lokasi itu. Barulah kita tawarkan untuk memilih unitnya sehingga nanti mereka mau booking, membeli rumah yang teman-teman pasarkan. Nah, dari funneling itu kita butuh banyak step. Nah, fungsinya digital marketing hanya sebatas mencari lead, mencari orang-orang yang minat terhadap apa yang kita iklankan, kemudian mau menghubungi kita. Hanya sebatas itu. Ya, jadi funnelingnya sampai ke closing itu sebenarnya masih panjang. Nah, mindsetnya teman-teman harus dipahami terlebih dahulu sampai ke situ. Kemudian setelah teman-teman menata mindsetnya, apalagi? Nah, persiapan yang kedua yang perlu teman-teman lakukan yaitu adalah persiapan mental. Ya, mental ini sangat penting juga karena tidak sedikit orang ketika mereka belajar digital marketing baru jalan mungkin 1 minggu ya sudah frustasi dan akhirnya dia gagal untuk mempelajarinya. Nah, di sini maka diperlukanlah mental yang kuat, mental pembisnis, mental sukses. Semuanya teman-teman harus persiapkan juga. Kenapa? Karena untuk mempelajari digital marketing ini tidaklah cukup mudah dan pasti butuh waktu. Oke? Semua advertiser yang sekarang ataupun saat ini sudah expert, saya yakin pasti mereka juga pernah merasakan boncos, pernah bakar duit, pernah mengalami kegagalan. Nah, dari kegagalan itu barulah dia mulai mendapatkan pola untuk beriklannya. Makanya kamu yang saat ini baru mau terjun atau mempelajari digital marketing, siapkan mentalnya supaya kamu itu bisa mengatasi kendala, halangan ataupun rintangan yang nantinya teman-teman akan dapatkan. Ya, salah satunya itu boncos, bakar duit. Nah, teman-teman harus siap. Dengan kamu boncos ataupun bakar duit, kamu itu nanti akan menemukan pola tersendiri gimana caranya bisa mendapatkan lead, bisa menghasilkan dari pemasaran digital marketing ini. Oke, mindset yang kedua. Maaf. Oke, itu adalah persiapan yang kedua. Kemudian persiapan yang ketiga, ya teman-teman di sini itu juga harus siapkan modal tentunya ya. Karena ketika kita mau terjun pemasaran digital, kita itu butuh budget untuk beriklan. Oke, butuh budget untuk menjalankan iklan yang nantinya kita akan promosikan melalui digital marketing. Nah, makanya di sini kamu itu wajib menyiapkan modalnya. Berapa modalnya? Itu tergantung sesuai kebutuhan ya. Karena ketika kita mau memasarkan ya, ketika kita mau menjalankan iklan melalui sosial media ataupun digital marketing ini, minimal budget untuk beriklan itu adalah $1. Sehingga kamu mulailah disiapkan budgetnya berapa yang akan kamu perlukan gunakan untuk beriklan. Ya, budget untuk mulai menjalankan iklannya. Terus kemudian apalagi? Kemudian ada yang keempat, yaitu kamu juga harus siapkan investasi leher ke atas. Nah, ini juga sangat penting ya. Karena apa? Karena perubahan di digital marketing itu selalu ada ya. Jadi ketika kamu saat ini mungkin udah mulai nih memahami algoritmanya, udah mulai memahami pola iklannya ya, jangan lantas cepat puas. Karena kamu juga harus terus belajar untuk mempelajari perubahan-perubahan yang ada saat itu.
Gitu. Sehingga kamu nantinya tetap bisa survive dan juga kamu tetap bisa mengikuti perkembangan yang ada. Oke, itulah 4 persiapan yang perlu kamu lakukan ketika kamu nanti mau belajar ke dunia digital marketing. Buat kamu yang saat ini mungkin masih kesulitan mendapatkan pembelajaran ataupun mentoring untuk beriklan, ya, kamu bisa mengikuti kelas Meta Edge Property bersama saya. Atau kamu juga bisa subscribe channel YouTube saya, karena di channel ini video-videonya juga akan membahas seputar digital marketing, baik itu untuk properti, terus kemudian produk retail, digital yang lainnya, semuanya nanti kita akan bahas kupas. Jadi kamu wajib banget subscribe agar kamu tidak ketinggalan informasi-informasi dari video yang terbaru dari saya. Oke, jika kamu ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe channel saya. Sampai ketemu di video selanjutnya.